Selamat siang Bu Nur, bagaimana apa kabarnya Bu? Selamat siang Bu Sophie, Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kondisi Ibu? Puji syukur, saya juga dalam kondisi yang sehat. Senang bertemu dengan Ibu ya, dalam kondisi yang sehat dan saya lihat masih tetap semangat. Baik Ibu, apa kira-kira tujuan kita dalam pertemuan kita siang ini? Ya, salah satunya adalah banyaknya program-program yang telah kita lakukan, tentunya tidak lepas dari binaan pengawas ya Bu ya Sophie, pengawas sekolah kita yang memang kami dari pihak sekolah sangat membutuhkan apa informasi dan binaan buat sekolah kita Bu. Nah Ibu, saya ingin tahu apa saja program yang sudah Ibu laksanakan mendukung sekolah Ibu SMP 56 ini disebut sekolah penggerak. Oke. Salah satunya adalah program digitalisasi sekolah ya Bu. Kita memiliki website yang segala sesuatunya ada di website itu. Kemudian yang kedua adalah sosis sabu everyday. Sosis sabu everyday. Ya, jadi satu orang siswa itu satu buku setiap hari untuk mereka baca dan mereka saling pinjam. Wah, bagus sekali ya. Mungkin ada program lain yang bersinergi memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan proses pembelajaran peserta didik. Benar Ibu. Selain itu juga kita memiliki mading sekolah. Mading sekolah. Ya, dan majalah digital yang dalam berproses dan itu juga merupakan proyek di dalam sekolah penggerak kita Bu. Jadi dalam setiap bulannya kita menghimbau untuk anak-anak ikut serta lomba di tingkat nasional sehingga nanti naskahnya juga akan kita tautkan di website kita ketika mereka lolos. Bagus sekali. Nah, apa yang Ibu harapkan atau Ibu ingin hasilkan dari program-program yang sudah dicanangkan tersebut? Yang jelas mewujudkan karakter ya Bu, karakter yang baik terutama buat peserta didik kita, mewujudkan pelajar profil Pancasila serta berakhlak mulia tentunya. Ya. Bagus sekali ya Bu ya. Kegiatan apa yang kira-kira dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran sewaktu guru masuk dalam ke kelas? Siogianya dan selalunya Bapak Ibu guru yang selalu masuk ke dalam kelas itu untuk meningkatkan literasi, mereka juga selalu melakukan membaca 5-10 menit di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai atau bahkan di dalam pembelajaran itu sendiri sesuai dengan mapel mereka masing-masing. Oke, 5 menit sebelum memulai pembelajaran ya Bu, untuk merangsang minat baca siswa atau membuat siswa fokus masuk ke dalam pembelajaran tersebut. Tadi Ibu menyebut ada mading digital dan perpustakaan digital, begitu ya Bu. Nah, dalam mengembangkan program ini pihak-pihak mana saja yang Ibu libatkan sehingga program ini bisa terlaksana? Ya, yang saya libatkan guru, pendidik, kemudian siswa, orang tua wali murid, tentunya para pemerhati pendidikan yang mendukung dalam program ini. Tentunya sasaran utama kita adalah murid Bu. Begitu banyak orang yang dilibatkan semakin baik ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, ini kira-kira Ibu merasa area mana di bagian diri Ibu yang dapat Ibu gunakan untuk menunjang keterlaksanaan program ini? Semangat kayak Ibu ya. Semangat Bu. Semangat. Kemudian gigih. Belum tercapai itu terus yang dikejar. Wah, itu modal utama. Modal ya, utama semangat. Motivasi. Iya, motivasi dalam diri yang kuat sehingga punya program kita harus laksanakan secara semaksimal mungkin. Iya, bagus sekali Bu. Nah, di dalam menjalankan program tentunya kan tidak semulus apa yang kita perkirakan ya Bu ya. Kira-kira apa yang selama ini menjadi kendala atau menjadi tantangan bagi Ibu untuk melaksanakan program-program ini?
terutama di bagian literasi ya Bu, yang seyogianya yang pernah kita lakukan. Itu yang pertama, anak terkadang tidak membawa buku, tapi tidak banyak. Sehingga ketika kita melaksanakan, mereka kan nggak punya buku, makanya buku dari perpustakaan kita turunkan. Kemudian lagi dalam penertiban anak, karena terkait kita memang terbatasnya tenaga pendidik kita dengan jumlah anak yang lebih kurang 540 orang. Gitu. Dan solusi apa kira-kira yang sudah pernah Ibu terapkan untuk mengatasi tantangan itu? Saya dengan tim selalu bekerja sama. Ketika memang terbatasnya itu, kita langsung menghandle Bu. Kita turunkan beberapa guru yang tidak terlibat piket di waktu itu, kita libatkan sehingga acara akan berjalan dengan lancar. Wah, luar biasa, saling berkolaborasi Ya. tentunya ya Bu. Nah Ibu, selain program-program yang tadi sudah dicanangkan di sekolah SMP 56 ini, ada Sosis Sabu Everyday, ada mading digital, ada perpustakaan digital. Mungkin ada lagi ke depan semacam planning yang mungkin ingin dilaksanakan, tetapi untuk ekspektasi ke depan. Itu lebih ke arah majalah digitalnya lebih berbasis luas Bu. Artinya begini, kita lintasnya lintas kota mungkin Bu. Jadi antar lintas sekolah, sehingga program yang kita punya itu bukan lingkup sekedar cerita tentang majalah digital di sekolah saja. Jadi memang ikonnya majalah digital itu adalah mungkin milik sekolah kita yang mencetusnya. Oh, jadi jangkauannya tidak hanya internal di sekolah SMP Ya. 56 saja, tapi masyarakat luas Masyarakat di sana luas. bisa juga merasakan dampak dari program ini ya. Benar Ibu. Majalah digital tadi. Wah, sangat bagus sekali ya Bu. Baik Bu Nur, menurut Ibu apa kira-kira yang berpotensi menjadi satu tantangan besar untuk program-program Ibu di sekolah ini? Jelas Bu, tantangannya pertama ketika kita tidak adanya dukungan dari stakeholder dan warga sekolah, kemudian lagi orang tua wali murid atau pengawas sekolah atau pemerhati pendidikan. Karena kita memang memiliki sejumlah program. Jadi itu merupakan tantangan Ya, yang sangat besar ketika ya Bu? tidak ada itu nggak bisa jalan. Ya, baik. Nah, upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Saya akan berkolaborasi, bekerja sama dengan tim-tim saya yang handal, kemudian selalu berkoordinasi kepada pengawas saya sama fasilitator sekolah penggerak agar memang mutu pendidikan di Indonesia terutama di sekolah SMP 56 yang merupakan sekolah penggerak ini maju Bu. Nah, Ibu, kita sudah sampai di akhir dari coaching kita hari ini. Kalau saya ingin menyimpulkan, tadi di awal Ibu memiliki beberapa program yang sangat bermutu sekali untuk mendukung program sekolah SMP 56 menuju sekolah penggerak. Ada Sosis Sabu Everyday, ada majalah dinding digital, ada perpustakaan digital. Nah, untuk komitmen Ibu ke depan, kami ingin tahu nih apa yang menjadi komitmen Ibu ke depan. Yang pertama tetap berkarya Bu, menjaga motivasi, ya. Tetap gigih dalam melakukan sesuatu. Pertama tadi berkarya, memiliki motivasi yang tinggi, gigih gigih, dalam arti tidak pantang mundur. iya, dan berkonsisten untuk melakukan seluruh program yang ada. Iya. Oke, baik Ibu. Bagaimana kalau pertemuan kita ini kita canangkan untuk kita lanjutkan ke depan Bu, sambil saya mau melihat dulu apa progres yang akan dilakukan Bu Nur sebagai kepala sekolah untuk mensukseskan tadi ketiga program andalan Ibu tadi. Boleh? Boleh Bu? Ibu setuju? Setuju. Kita canangkan coaching kita kedua pertemuan lagi, yaitu tanggal 9 November
3 minggu setelah 9 pertemuan November, ya. kita hari ini, Siap. saya akan melihat bagaimana langkah-langkah atau progres yang akan Ibu lakukan untuk ketiga program Ibu di Baik. sekolah Ibu ini. Boleh ya Bu? Boleh, siap. Oke. Terima kasih Ibu Nur atas waktunya. Kami berharap Ibu Nur tetap berkomitmen teguh, bermotivasi yang kuat. Siap. Karena itulah modal seorang pemimpin sekolah dalam mensukseskan program-program andalannya di sekolah. Sukses untuk Ibu Nur. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Sofi sebagai pengawas sekolah penggerak SMP 56 yang telah selalu memotivasi dan memberi aspirasi bagi kami sehingga sekolah 56 ini semakin maju. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama. SMP Negeri 56 bisa.